Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Elmifa, berjumpa lagi dengan kita di podcast Elmifa pada kesempatan yang baik ini, di bulan yang baik ini. Kita kedatangan tamu, seorang kiai pecalon nih. Kiai yang mana pada kesempatan hari ini beliau menyempatkan hadir di ruang podcast kita. Perkenalkan Bapak Abdullah Yusuf. Selamat pagi Pak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Yusuf hari ini? Waalaikumsalam Pak Hilmi. Dalam keadaan sehat, alhamdulillah. Luar biasa ya. Selalu semangat. Kalau diundang ke podcast itu, kalau nggak mau itu rasanya gimana ya? Karena di sini itu menyenangkan Pak Hilmi. Sebenarnya itu menyenangkan di sini itu. Kita bisa ngobrol, sharing-sharing pengalaman dan sebagainya. Kita ngobrol tema bebas tapi tetap mendidik bagi yang lain atau sahabat Elmifa. Baik sahabat Elmifa, pada kesempatan yang baik ini, di mana Rajab sendiri itu biasanya bagi ulama kita itu diidentikan dengan bulan yang sangat istimewa sekali. Tentu ini mengawali rentetan sebelum menuju bulan Ramadan. Gitu ya Pak ya? Ya. Yang ingin kita kulik sebenarnya apa sih yang menjadikan bulan Rajab ini bagi sebagian atau sebagian besar ulama itu menjadi sangat istimewa? Sebelum kita melangkah lebih jauh Pak Limi ya. Iya. Banyak literasi itu kan menjelaskan bahwa Rajab itu memang salah satu bulan yang mulia kan. Salah satu dalil yang sharih itu kan dalam Al-Quran itu kalau nggak salah surat At-Taubah ayat 36 itu. Inna iddatash syuhuri indallahi hisna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardo minha arba'atun hurum. Nah, kata-kata minha arba'atun hurum itu kan merujuk kepada kalau kita ya lihat di tafsir lah, yang paling kecil lah, tafsir Jalalain itu kan menerangkan arba'atun hurum di situ kan 4 bulan yang mulia. Di tafsir, ya, ada 4 bulan yang mulia di situ. Di tafsir Jalalain itu kalau nggak salah 4 bulan yang mulia itu ya Muharram, terus urut Pak ini ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Yang terakhir itu Rajab. Jadi yang 3 itu bersambung di Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Yang 1 itu agak melompat Pak ini. Ya, itu Rajab. Kalau kejadian-kejadiannya ya banyak dalamnya. Apa sih yang menjadikan bulan Rajab itu begitu istimewa bagi kita itu apa sih sebenarnya Pak Yusuf? Nah, kalau kita bicara keutamaannya, berarti ya di situ ada sesuatu peristiwa yang menjadikan bulan itu istimewa. Nah, ini memang membuat kita penasaran semua. Apa sih yang menjadi istimewa itu? Gini Pak ini. Atau mungkin barangkali seperti ini, diawali seperti ini. Arti Rajab itu sendiri itu apa Pak Yusuf? Kalau tadi saya baca dalam kamus ya, Rajab itu dulu masa jahiliyah itu sudah ada istilah Rajab. Sudah ada. Ketika bulan Rajab, orang-orang kafir Quraisy itu sudah memuliakan bulan itu karena Rajab itu ad-duma. Memuliakan. Ya, memuliakan. Itu memang jauh sebelum hadirnya Kanjeng Nabi. Atau memang itu beriringan dengan hadirnya atau diutusnya Kanjeng Nabi sebagai nabi terakhir? Kalau di kitab yang saya tadi baca ya, namanya kitab itu kalau nggak salah apa tadi? Usirat atau apa tadi? Itu mengatakan bahwa kaum kafir Quraisy itu ketika datang bulan Rajab memang memuliakan bulan itu dan tidak mengadakan peperangan. Jadi mungkin sebelum Nabi hadir, Rajab itu sudah dimuliakan. Tapi kalau kita bicara pasca Islam, Rajab itu mulia ya gara-gara kalau kita banyak membaca buku atau mendengarkan para ulama itu kan seperti Mbah Maimun Zubair itu kan sering mengatakan bahwa kenapa Rajab kok mulia?
karena awal mula nur Nabi Muhammad itu dititipkan di rahimnya Ibu Sayyidah Aisyah itu kan ketika tanggal 10 Rajab. Bulan Rajab itu. Jadi 10 Rajab itu menjadi istimewa karena di situ ada nurnya Nabi Muhammad yang dititipkan di rahimnya Ibu Sayyidah Aisyah. Selain daripada itu ya juga ada apa namanya? Kalau ini seperti yang kita sering apa namanya peringati ya, tanggal 27 itu apa namanya Isra Mi'raj itu kan. Nah jadi dua hal tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu memuliakan bulan Rajab, yakni ada nur Nabi Muhammad yang dititipkan di rahimnya Sayyidah Aisyah tanggal 10 dan ada peristiwa Isra Mi'raj. Itu kan kalau peristiwa Isra Mi'raj malah diabadikan di Al-Qur'an kan itu. Dalam surat apa? Al-Isra kalau nggak salah ya. Nah, gitu Pak. Jadi memang dua kejadian itu yang mendasari. Ya memang kalau kita lihat sejarahnya memang sebelumnya sebelum ya berarti sebelum diutusnya Kanjeng Nabi memang Rajab itu menjadi salah satu bulan yang memang dimuliakan. Tapi pasca diutusnya Kanjeng Nabi atau hadirnya Kanjeng Nabi itu tambah mulia keutamaan bulan Rajab tersebut. Tambah mulia gara-gara ada ya minimal ada dua kejadian itu tadi yang menjadikan bulan Rajab ini bulan yang istimewa. Apalagi peristiwanya sangat penting. Satu, nurnya Nabi Muhammad. Dua, datangnya perintah sholat. Seperti itu kan ya. Berarti kan sangat penting sekali. Yang masih menjadi pertanyaan, kenapa? Tapi mungkin ini di luar apa namanya, di luar logika kita sebagai manusia. Kenapa justru Allah menjadikan dua peristiwa penting itu berada di bulan Rajab? Kenapa tidak di bulan Ramadan atau di bulan yang lain, atau apa namanya Syawal kah atau yang lain kah? Kalau bicara itu ya pasti semuanya sudah sunatullah ya, sudah ketetapan Allah. Tapi kalau kita runtut sejarah kan sebenarnya Isra Mi'raj sendiri itu kan ada perbedaan pendapat Pak Lim. Iya. Ada perbedaan pendapat. Gimana ini Pak? Tadi saya baca itu. Baru tadi pagi saya download kitabnya itu. Namanya kitab itu Tabyinul Ajab kalau nggak salah. Fima Warul Ajab. Ya, karangannya Ibnu Hajar Al Asqalani. Iya. Itu ada satu kaul di situ. Ya ini mungkin tidak populer Pak Hilmi karena yang populer di Indonesia itu kan Isra Mi'raj itu tanggal 27 Rajab. Tapi di kitab itu beliau mengutip satu pendapat dari seorang ulama itu mengatakan Isra Mi'raj itu tidak di tanggal 27 Rajab. Tidak di Rajab ya. Ya tidak di Rajab. Jadi ada perbedaan pendapat sebenarnya, tapi karena kita sudah biasa atau masyhur lah, kalau yang di Indonesia itu pakai yang 27 Rajab. Itu bukan hanya Rajab Pak ini. Di kitab itu juga dijelaskan bahwa lahirnya Nabi Muhammad itu ada yang mengatakan tidak 12 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan 9 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi sebenarnya ini masih khilaf. Iya, masih ada perdebatan panjang. Tapi itu sih hanya apa namanya khilaf para ulama ya. Enggak apa-apa kalau yang kita yakini kita gunakan di Indonesia ya 27 Rajab. Karena sanad kita pun sama ya. Sanad kita kepada ulama-ulama kita ngaji di pesantren ya. Setiap 27 itu ya pasti ada acara, atau ketika Rabiul Awal itu ya tanggal 12, walaupun itu apa namanya masih menjadi perdebatan panjang ya. Apalagi kalau di Rajab kan kita juga madrasah kita sendiri ada kejadian istimewa, yaitu lahirnya madrasah yang menjadi salah satu istimewa itu kan. Tiap tanggal 6 ya kalau itu. Jadi memang Rajab itu memang sebelum Ramadan ya, memang kemuliaannya itu memang diawali Rajab sampai pada akhirnya di Syawal. Itu kalau kita mengacu pada budaya atau ajaran ulama-ulama kita, bahwa ada banyak istilahnya apa ya, tirakat dengan puasa yang dimulai dengan Rajab.
Tapi ini juga kita perlu konfirmasi ke Pak Yusuf ini selaku yang ahli. Sebenarnya amalan puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Rajab itu memang berdalilkah atau ikhtilafkah atau bagaimana? Apa kita memang hukumnya dalam tanda kutip sangat sunnah muakkad atau itu memang sebatas anjuran belaka? Nah, pertanyaan yang bagus Pak Hilmi. Karena ini barangkali mohon maaf Pak Yusuf ya. Ya. Mohon maaf, ini menjadi pertanyaan di tengah-tengah masyarakat sosial kita. Betul. Betul. Agak janggal sekali, agak mengganjal perasaan kita semua sebagai orang yang memang bergerak di bidang madrasah dan keagamaan. Ya. Nah, tentu harus menghadirkan kira-kira puasa di bulan Rajab itu memang memang sunnahnya Kanjeng Nabi atau memang sebatas anjuran? Ya, itu pertanyaan yang sangat bagus Pak. Apalagi kita itu madrasah yang di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Nanti kita senantiasa menjaga warisan keilmuan para ulama-ulama kita. Tapi ya kita tuh jangan gegabah. Artinya jangan gegabah itu kita terlalu murah dalam mengambil dalil untuk melakukan suatu amalan tertentu. Nah, seperti kasus tadi, apakah ada hadis yang menjelaskan tentang kesunahan puasa Rajab, khusus puasa Rajab? Nah, itu saya maksud khusus memang khusus puasa Rajab. Kalau ulama-ulama kita kan biasanya kita diperintahkan untuk menjalankan tanggal 1 sampai tanggal 10. Itu kan berdasarkan meme yang beredar di media sosial. Banyak itu di konten-konten IG, YouTube, Facebook itu kan banyak yang menunjukkan seperti itu. Tapi itu kalau hadisnya hadisnya itu bukan, saya tadi baca itu bukan menjelaskan secara eksplisit tentang Rajab ya Anda? Iya, Anda. Tidak ada yang tidak ada atau mungkin saya belum menemukan sebatas yang saya baca tadi itu kesunahan puasa Rajab itu tidak spesifik harus 1 sampai tanggal 10. Tidak ada dalil yang seperti itu. Adanya itu saya tadi dibaca itu kalau nggak salah Riyadhus Shalihin Pak. Riyadhus Shalihin itu karangannya Imam Nawawi. Ad-Dimishqi, seorang ulama yang luar biasa kita tahu ya. Punya banyak karangan kitab. Memang kitabnya kita kaji. Itu saya tadi baca di bab kesunahan berpuasa itu menjelaskan bahwa kita itu disunahkan untuk memperbanyak puasa di bulan-bulan yang mulia. Jadi tidak khusus Rajab, bahkan tidak ada kekhususan tanggal 1 sampai tanggal 10. Tapi hanya umum lafadznya kita disunahkan untuk memperbanyak puasa di bulan-bulan yang dimuliakan. Nah, kalau kita merujuk dalil Quran kan tadi arba'atun hurum itu, ya berarti kita disunahkan untuk memperbanyak di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab sendiri yang saat ini kita sedang berada di bulan Rajab ini. Jadi dalil yang yang sharih menjelaskan tentang itu puasa kesunahan puasa 1 sampai 10 atau tanggal 10 saja atau tanggal 1 saja atau tanggal 27 saja itu sebatas yang saya baca itu tadi belum saya temukan. Karena saya tahu dibaca itu di Riyadhus Shalihin dan Tabyinul Ajab itu tadi belum menemukan dalil itu. Tapi untuk anjuran puasa sendiri memang sangat dianjurkan. Iya, sangat dianjurkan. Tapi untuk waktunya itu memang terserah. Itu terserah. Boleh misalnya 1 sampai 10 boleh. Boleh. 1 dan 10 boleh. Atau 1:30 pun boleh. Atau 1:15 pun boleh. Wong perintah puasa itu kan Kanjeng Nabi kan umum kan. Kalau yang spesifik yang mungkin kita tahu puasa Senin dan Kamis. Terus atau puasa Ayyamul Bid itu lainnya. Tanggal 13, 14 dan 15 itu kan ada yang sorry kalau itu. Kalau yang keterangannya memang eksplisit itu. Ya, itu sorry ada. Tapi untuk puasa Rajab ini memang tidak begitu jelas. Tidak begitu jelas. Walaupun ini masih menjadi perdebatan panjang. Gitu. Memang ada yang kalau kita buka di Irsyadul Ibad. Irsyadul Ibad itu ada barang siapa yang puasa 1 hari saja di bulan Rajab itu akan mendapatkan fadilah ini, mendapatkan surga ini dan sebagainya. Tapi itu masih
perdebatan panjang. Oh, gitu. Kenapa saya tadi pakai itu Pak Ilmi yang Riyadhus Shalihin, karena Imam Nawawi itu kan tidak diragukan lagi apa? Beliau itu ya faqih ya, muhaddis dan ya mutafanninin lah. Beliau itu kan banyak mengarang kitab. Termasuk sanad ulama Nusantara kita juga muaranya ke sana. Oh iya. Semua. Begitu. Maka itu bisa dijadikan acuan. Yang penting kan puasa. Gitu loh, puasa. Mau tanggal 1 sampai 10 pun baik. Baik sekali. 1 sampai 15 pun sangat baik. Sangat baik gitu. Karena irit hemat. 1 sampai 30 pun sangat baik sekali. Tinggal kita semua mampu yang mana. Yang jelas kita semua, tapi secara hukum fikihnya itu jatuhnya sunnah muakkad atau memang sebatas anjuran saja? Kalau dikatakan hukum fikihnya ya mungkin bisa katakan sunnah. Sunnah ya. Sunnah. Kalau muakkad kok saya agak kurang yakin ya, karena dalil yang ada itu kan banyakkan itu tidak sahih. Artinya kan banyak yang ya riwayatnya itu banyak yang dhaif lah. Kalau walaupun menurut kita Nahdlatul Ulama itu kan apa namanya? Boleh kan mengamalkan hadis yang dhaif. Iya. Asalkan dhaifnya itu tidak yang dhaif jiddan. Itu kan banyak di kitab-kitab mustalah hadis itu. Nah, intinya ginilah Pak Ilmi. Kalau kita puasa ya, ayo puasa karena itu memang disunahkan. Tapi kita tidak boleh berpendapat bahwa puasa 1 sampai 10 ini sangat dianjurkan atau 1 dan 10 sangat dianjurkan sekali. Karena riwayat yang ada itu tidak ada yang spesifik. Belum ada saya temukan yang spesifik menjelaskan tentang menjelaskan seperti itu tadi. Tapi begini, apakah melakukan puasa ini ketika bulan Rajab itu menjadi sunnah? Artinya sunnah itu pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi atau itu datang belakangan pasca Kanjeng Nabi wafat? Kalau riwayat itu banyak Pak Hilmi, banyak riwayat itu. Tapi ya itu tadi kualitas hadisnya itu banyak yang dhaif, Ada yang beberapa riwayat itu menjelaskan Nabi itu memang pernah puasa Rajab, pernah puasa Rajab. Tapi hadisnya itu kualitasnya bukan yang sahih, bukan yang dhaif. Jadi kan itu bisa dijadikan patokan. Cuman ya itu tadi, kalau puasa ya puasa saja, tidak usah. Kalau puasa 1 hari ini bisa mendapatkan pahala ini. Puasa 2 hari bisa mendapatkan pahala ini, itu kan terlalu dalilnya itu terlalu muluk-muluk ya, terlalu muluk-muluk lah itu kalau kita bicara kualitas hadisnya, karena kita di pesantren kan diajari mustalah hadis kan, itu kan itu terlalu tadi muluk-muluk. Kalau muluk-muluk ada memang ada puasa saja kan seperti itu Pak Yusuf ya. Adapun misalnya Nggak di bulan Rajab pun puasa pun enggak apa-apa kan seperti itu. Setidaknya kita kalau tidak mendapat pahala ya mendapat sehat secara jiwa dan raga kan seperti itu. Betul. Nggak usah terus 1 sampai 10. Kadang kan ada yang fanatik. Kalau udah 1 sampai 10 berarti utamanya sudah lewat. Karena seperti itu. Nah, itu menjadi problem pengetahuan keagamaan bagi kita. Bagi kita semua di tengah-tengah masyarakat sosial, apalagi di tengah-tengah banyaknya meme yang menyebutkan bahwa puasa 1 sampai 10, tanggal 1 sampai 10 Rajab itu hadiahnya sangat luar biasa, ganjarannya, pahalanya itu sangat luar biasa sekali. Ya kita memang harus hati-hati lah dalam menyampaikan apalagi hadis kan ya. Bahwa kita juga harus berpijakan pada barang siapa yang berkata dan itu tidak disampaikan oleh Nabi tapi dinisbatkan pada Nabi, itu kan ancamannya kan luar biasa. Luar biasa itu. Makanya di beberapa hadis literatur yang dibaca oleh para audien di meme di Facebook, di IG itu kan banyak sekali. Itu banyak sekali itu bahkan ada yang mungkar, ada yang maudhu, ada yang batal itu kan. Memang kalau kita lihat media sosial itu terkait ajaran-ajaran keagamaan yang beredar di sana. Kalau kita memang tidak mampu memfilter, memang itu memang sangat luar biasa. Sangat banyak sekali lah katakan. Kan banyak itu di IG yang pola Rasulullah bersabda ini, padahal kalau kita cari itu mungkin kadang memang tidak ada. Itu kan sangat berbahaya sekali kalau kita menisbatkan ucapan
yang tidak diucapkan oleh Nabi dinisbatkan kepada Nabi, itu kan ancamannya kan, wah Pak Ilmi pasti tahu sendiri lah. Itu makanya kita perlu hati-hati lah dalam menyampaikan sesuatu, apalagi agama kan. Agama itu kan harus ada sanadnya. Iya, memang harus bersanad. Harus bersanad. Sekolah nafsi kan tidak mungkin. Iya, mungkin. Harus sekolah hada Iya. semua kata. Ya, makanya kan dalam ilmu mustalah kan ada itu laula isnad lakola mansa'a bimasa'a. Iya. Kalau tidak punya sanad, orang siapapun ya bisa ngomong apa saja, iya, apa saja. Makanya kita itu harus Pak Ilmi ya, kita itu harus bersyukur lah. Kita itu ya ditakdir oleh Allah itu bisa sekolah di Madrasah Aliyah Miftahul Falah yang sanadnya itu jelas semua, muaranya itu jelas semua. Iya, jelas semua. Kalau kita lihat secara sepintas bahwa problem keagamaan itu memang datang dari ketidaktahuan. Nah itu memang semangatnya ada, tapi mungkin salah jalan atau salah jalur untuk mengetahui suatu hukum itu kan memang sangat parah sekali jatuhnya nanti ya, memang tidak sesuai dengan koridor yang dikehendaki oleh agama Islam itu sendiri yang rahmatan lil alamin kan seperti itu Pak Yusuf. Betul. Makanya untuk sahabat-sahabat Al-Mifah semua, kalau kita mau belajar agama yang Islam ya, maksudnya Islam ini karena kita bahasnya adalah Madrasah NU Miftahul Falah atau MA NU Miftahul Falah, maka yang paling bisa menjamin saat kita sampai itu ya dilihat dulu gurunya seperti apa, agar peristiwa-peristiwa doktrin tentang keagamaan itu tidak mudah kita terima atau bisa kita memfilternya. Jujur saja kalau kita di Madrasah NU Miftahul Falah itu, Madrasah NU ya, apalagi di MA NU Miftahul Falah itu dalam tanda kutip ya sahabat Al-Mifah ya, sebodoh-bodohnya siswa di sini atau peserta didik di sini itu masih diajari cara memfilter doktrin agama agar selamat. Seperti itu. Tidak semua misalnya ini haram yang asal hukumnya misalnya sunnah, terus di luar banyak yang mengatakan haram dan berpotensi pada kedoliman, itu kita pasang badan atau kita ajari untuk memfilter doktrin-doktrin atau ajaran-ajaran seperti itu Pak Yusuf ya. Oh iya, itu pada intinya sih seperti ini Pak Ilmi. Apalagi kan eranya kan sudah sangat berkembang cepat ya. Kita itu bisa mendeteksi hadis bahkan lewat HP. Intinya gini lah. Generasi muda ini sebaiknya itu banyak membaca. Nah, itu jangan hanya membaca di IG, membaca di WA, membaca di FB, itu bukan membaca yang secara baik itu. Carilah informasi benar. Dari literasi yang terpercaya, yang jelas. Jadi jangan hanya lewat HP, lewat YouTube dan sebagainya. Carilah bahan itu sebanyak-banyaknya, baca sebanyak-banyaknya supaya tambah banyak wawasan, tercerahkan. Itu memang jadi problem. Saya tidak tahu umumnya ya. Saya sendiri pun seperti itu Pak Yusuf ya. Apalagi di tengah banyaknya kesibukan itu memang literasi membaca itu memang sangat minim sekali bagi saya pribadi. Hampir itu sehari itu ada waktunya yang kalau saya kan punya jadwal, misalnya ada jam-jamnya itu kan Pak Yusuf. Kadang itu waktu jam membaca itu saya anggap remeh dan itu terlewatkan, tidak satu kedua kali, berulang kali. Itu menjadi problem kita, baik sebagai pendidik maupun sebagai peserta didik. Itu memang harus membaca. PR kita itu lemah di membaca. Kalau kita membaca kuat, insya Allah tidak akan mudah terombang-ambing dengan ajaran atau doktrin-doktrin yang tidak jelas seperti itu, seperti tadi. Apalagi kita itu kan Nahdiyin itu harus jelas, sanadnya harus jelas. Tidak boleh ikut-ikutan. Apalagi mengamalkan agama hanya ikut-ikutan, tidak punya landasan, itu kan repot sekali. Nanti kita akan bahasanya dalam tanda kutip ditempelan oleh kaum sebelah yang mereka itu sangat getol dalam mencari hadis, apalagi mereka slogannya kan kembali ke
Al-Quran dan Al-Hadis ini kalau kita nggak imbangi kita itu banyak baca literatur, kita bisa dijadikan kucing-kucingan oleh mereka nanti. Iya, mereka itu sangat getol dan membaca itu mereka. Ya memang telaahnya itu memang luar biasa. Memang luar biasa mereka ini. Nah itu yang kita secara sanad sebenarnya sudah menang, tapi secara adat kebiasaan itu yang kita masih lemah. Nah, itu. Sanad ini sudah kita punya dan luar biasa kuatnya, memang sangat luar biasa, tapi kita sendiri dalam mempertahankan sanad yang sangat lemah. Iya. Kan seperti itu Pak Yusuf ya. Ya mungkin kurangnya kesadaran Pak. Artinya ya ambil contoh di madrasah kita inilah. Kita kan sanadnya sudah jelas semua. Iya. Ambil contoh sama alumni Lirboyo. Siapa yang nggak kenal Kiai Mbah Karim? Atau alumni Sarang. Siapa yang nggak kenal Mbah Maimun? Atau alumni Tegalrejo. Siapa yang nggak kenal Mbah Khundur? Iya. Atau alumni Pakis. Siapa yang nggak kenal Mbah Muhammad? Itu kan sanadnya jelas semua. Warnanya pun sudah ketahuan kan. Tinggal kita itu mau nggak mengikuti jejak-jejak para kiai kita dalam hal itu tadi. Jadi PR kita selama itu. Nggak tahu lah, ini untuk bahasan literasi membaca itu memang kita yang bergelut di bidang pendidikan, memang itu sebenarnya menjadi kewajiban utama kita, selain mengajar, tapi juga menjadi PR kita yang utama. Iya, betul itu Pak. Memperkaya, menambah wawasan tentang itu semua. Bolehlah kita maju secara teknologi, secara TIK, tapi juga wawasan keagamaan kita juga perlu dibentengi dan perlu diperkaya juga. Betul Pak. Sudah? Ya mungkin terakhir lah. Disampaikan besok. Mungkin terakhir lah ya. Di bulan Rajab ini sebaiknya kita introspeksi diri lah. Evaluasi lah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabi. Apalagi Rajab itu kan sebentar lagi itu Ramadan kan, Rajab, Saban, Ramadan. Artinya apa? Kita itu harus istiqdat siap-siap untuk menyambut bulan yang mulia. Makanya salah satu doa yang sering dibaca itu kan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Nah, kalau kita tidak siap-siap di bulan Rajab dan Sya'ban, mana bisa kita bisa baik dalam menyambut bulan Ramadan. Makanya di bulan Rajab ini untuk kita semua, pelajaran bagi kita semua mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita lah, ibadah kita. Nah, ibadah itu banyak, tidak hanya sholat 5 waktu, enggak. Membaca kan juga ibadah. Membaca itu perintah Quran kan, Iqra itu kan membaca itu kan juga ibadah. Gitu saja Pak. Ya kalau bagian kita yang awam saya sendiri pun seperti ada perasaan seperti ini. Ya sudah Rajab, setelah itu Sya'ban, Ramadan, puasa lagi. Seperti itu, puasa lagi. Perasaan baru kemarin puasa, sekarang sudah puasa lagi. Itu bagi kita orang awam. Tapi memang itu bagian dari proses untuk meningkatkan diri, menjadi seorang yang bertakwa, muttaqin, orang yang proses dalam berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak Yusuf yang bisa kita obrolkan. Terima kasih sudah datang ke podcast Elmifa. Semoga lain kali bisa mampir ke sini lagi di tengah-tengah kesibukan beliau. Beliau itu punya kesibukan banyak di samping sebagai seorang calon ulama muda. Dia juga punya bisnis yang lain. Jadi memang menghadirkan beliau itu memang sangat sulit sekali. Apalagi jam ngajarnya juga sangat banyak sekali, sahabat Elmifa. Nah, kebetulan pas hari Sabtu ini beliau free, tapi ini nanti jam berapa ini? Jam 9 pun mau langsung OTW kemana saya tidak tahu. Langsung sebelum mau meningkatkan ibadah. Sebelum beliau OTW ke tempat yang lain, saya culik ke podcast Elmifa dulu. Kita ajak ngobrol terkait dengan Rajab. Terima kasih Pak Yusuf. Ya, sama-sama Pak Yusuf. Semoga lancar rezekinya dan bisa mampir ke podcast Elmifa lagi. Saya akhiri. Makasih sahabat Elmifa yang telah menyaksikan podcast Elmifa. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, kemakmuran dan kesejahteraan. Saya Hilmi Sahab
host podcast Elmiva. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.